warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah K3 Laboratorium Pelayanan Darah. Perkenalkan, nama saya Amron Sutasari dengan NIM akhir 055. Saya Aida Datangrini dengan NIM akhir 062. Perkenalkan, nama saya Maya Azula dengan NIM akhir 102. Perkenalkan, saya Kampus Parani Sakina Anaza dengan NIM akhir 102. Perkenalkan, nama saya Windia Syamal Zani dengan NIM akhir 026. Perkenalkan, saya Wafika Aflaina Al-Fala dengan akhiran NIM 111. Perkenalkan, nama saya Asaf Yoga Abdillah dengan NIM akhir 079. Kalau kita basuh kedua telapak tangan kita terlebih dahulu, kita basahi dengan air mengalir dan kita beri sabun secukupnya. Sini yang pertama kita basuh telapak tangan terlebih dahulu. Setelah itu punggung tangan. Setelah itu sela-sela jari. Setelah itu mengunci. Setelah itu ibu jari. Dan yang terakhir jari kuku di jari. Dan setelah itu kita bilas dengan air mengalir. Petugas juga memakai APD secara lengkap meliputi sendal lab, kemudian jas laboratorium, kemudian memakai masker, dan yang terakhir memakai handscoon. Selanjutnya dilakukan desinfeksi meja kerja menggunakan cairan desinfektan untuk memastikan area aman dan bebas kontaminan. Petugas kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti HB meter, strip test, lancet, kapas alkohol, dan tisu. Petugas juga memakai alat pelindung diri atau APD secara lengkap. Sebelum pemeriksaan dimulai, petugas menyapa pasien dengan sopan dan menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan PO-CT secara singkat. Petugas memastikan pasien dalam kondisi nyaman dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Selain itu, petugas juga harus menanyakan identitas pasien dan mencatatnya pada lembar pemeriksaan. Identitas pasien yang perlu ditanyakan adalah nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien. Pada tahap analitik, petugas melakukan pemeriksaan PO-CT sesuai dengan prosedur yang ada. Pastikan lancet sekali pakai yang masih steril terpasang di dalam pen lancet, dan atur kedalaman pen lancet untuk menusuk. Sebelum menusuk, pastikan ulang bahwa lancet dapat digunakan dengan baik dan benar. Hidupkan alat pemeriksaan dan pasang strip pada alat pemeriksaan. Palpasi dan disinfeksi
area jari pasien yang akan ditusuk. Berikan tekanan pada ujung jari yang akan ditusuk, lalu tusuk ujung jari pasien dengan menggunakan pen lancet steril sekali pakai. Teteskan darah yang keluar tepat di atas kaset yang berada pada strip pemeriksaan. Tunggu alat selesai membaca dan mengeluarkan hasil pemeriksaan. Jangan lupa untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Catat hasil pemeriksaan pasien terhadap lembar pemeriksaan yang telah berisi biodata pasien tersebut. Pasca pemeriksaan. Pada tahap pasca pemeriksaan, seluruh alat yang telah digunakan dikembalikan lagi, dan seluruh alat sekali pakai seperti lancet serta alkohol swab yang digunakan dibuang ke tempat sampah infeksius sesuai kategorinya. Area kerja dibersihkan ulang untuk menjaga keselamatan dan kebersihan laboratorium sesuai prinsip K3. Setelah membersihkan meja kerja, jangan lupa membuang kapas ke limbah infeksius. Kemudian, petugas melepas APD dengan teknik yang benar. Sarung tangan dibuang di tempat limbah infeksius yang berwarna kuning. Kemudian, melepas masker. Kemudian, melepas jas lab. Dan yang terakhir, melepas sandal lab. Sebelum pemeriksaan, pastikan petugas telah cuci tangan sesuai prosedur WHO dan memakai APD. Selanjutnya dilakukan desinfeksi meja kerja menggunakan cairan desinfektan untuk memastikan area aman dan bebas kontaminan. Petugas menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti kit rapid tes HIV, autoklik, lancet, dan alkohol swab. Disinfeksi ujung jari pasien dengan menggunakan alkohol swab. Kemudian tusuk ujung jari pasien dengan lancet sekali pakai. Hapus tetes darah pertama, kemudian tetes darah selanjutnya dipipet dengan menggunakan pipet plastik yang ada pada kit rapid. Masukkan 2 tetes darah yang keluar ke dalam sumuran yang ada pada rapid test. Kemudian tambahkan 2 tetes buffer dan tunggu hasilnya selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, baca hasil dari garis yang terbentuk pada alat rapid test. Hasil dibaca berdasarkan garis yang terbentuk. Jika hasil positif, maka terdapat garis pada kontrol dan garis pada tes. Jika hasil negatif, terdapat pada kontrol dan tidak ada garis pada tes. Jika hasil invalid, tidak ada garis di kontrol. Pada tahap pasca pemeriksaan, seluruh alat bahan dirapikan. Alat sekali pakai seperti lancet dibuang di safety box, kit rapid dan alkohol swab dibuang di tempat limbah infeksius berwarna kuning. Area kerja dibersihkan ulang untuk menjaga keselamatan dan kebersihan laboratorium sesuai prinsip K3. Setelah melaksanakan pemeriksaan, petugas melepas semua APD dan sarung tangan dibuang ke tempat limbah infeksius. Sebelum pemeriksaan, pastikan petugas telah cuci tangan sesuai prosedur WHO dan memakai APD.
Selanjutnya dilakukan desinfeksi meja kerja menggunakan cairan desinfektan untuk memastikan area aman dan bebas kontaminan. Jangan lupa menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Seperti berikut ini. Jadi langkah pertama langsung saja kita akan mensterilkan jari tengah dengan alkohol swab atau kapas steril. Jadi di sini kita akan menusuk jari tengah dengan menggunakan autoclick yang telah dipasangi blood lancet. Kemudian kita lap darah pertama dengan tisu atau kapas. Oke, jadi ini setelah darahnya keluar, kita ambil menggunakan pipet. Selanjutnya kita langsung teteskan saja darahnya ke kertas tes golongan darah yang telah diberikan identitas terlebih dahulu. Nah, lalu kita tutup lagi bekas darah yang telah kita ambil di jari tengah menggunakan kapas. Lalu kita tambahkan antisera A ke kolom anti A yang telah disediakan sebanyak 1 tetes. Selanjutnya kita tambahkan 1 tetes antisera B ke dalam kolom anti B. Selanjutnya kita tambahkan antisera anti B ke kolom anti B. Dan yang terakhir kita tambahkan antisera anti D ke kolom anti resus atau anti D. Lalu kita aduk perlahan menggunakan pengaduk dengan gerakan melingkar. Kita aduk semuanya sampai merata. Pastikan teman-teman menyiapkan tisu untuk membersihkan bagian pengaduknya. Oke teman-teman, jadi ini dia darah dan antiseranya sudah kita aduk semua. Kemudian kita goyangkan kartu golongan darah secara perlahan dan kita amati aglutinasi yang terbentuk. Jadi inilah prosedur pengecekan golongan darah metode slide test dan pasien kali ini bergolongan darah O rhesus plus. Oke teman-teman, jadi ini kita tinggal tunggu saja sampai kering. Untuk pembacaan darah lebih rincinya, lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di sini. Pada tahap pasca pemeriksaan, seluruh alat bahan dirapikan. Alat sekali pakai seperti lancet dibuang di safety box, kit rapid dan alkohol swab dibuang di tempat limbah infeksius berwarna kuning. Buang lancet sekali pakai pada tempat safety box. Dan untuk strip test serta alkohol swab, buang pada tempat sampah limbah infeksius berwarna kuning. Setelah melaksanakan pemeriksaan, petugas melepas semua APD dan sarung tangan dibuang ke tempat limbah infeksius.